Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi audit sistem informasi pertemuan kelima. Di sini kita akan membahas mengenai COVID ya, atau kepanjangan atau singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Ya. Ini adalah framework atau kerangka kerja yang digunakan oleh para auditor untuk mengaudit suatu sistem informasi perusahaan. Tidak hanya sistem informasi perusahaan, tapi untuk mengaudit perusahaan secara general. Ya. COVID ini yang versi terbaru, versi 5. Anda bisa, kalau Anda mau belajar lagi, Anda bisa download apa sih COVID-5 itu. Ya, ini coba kita bahas dulu. COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan manajemen risiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola IT dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Yang di-underline ini merupakan kerangka panduan tata kelola IT ya, yang digunakan sebagai toolset atau pendukung. Jadi di sini adalah catatan untuk mempersiapkan kertas kerja. Ya. Framework yang digunakan untuk mengelola tata kelola teknologi informasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk kontrol IT seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai, serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. Ya, yang digarisbawahi di sini, organisasi dari sisi penerapan IT. Jadi Anda sebagai mahasiswa IT, sebagai lulusan dari program studi di bidang IT harus menguasai ini, ya, kontrol IT seluruh organisasi. COVID berorientasi proses. Secara praktis, COVID dijadikan sebagai suatu standar panduan. Jadi bukan software ya. Nanti Anda jangan cari COVID itu sebagai software, enggak, tapi ini sebagai standar panduan. Dan nanti Anda yang bikin softwarenya, ya, software audit berdasarkan dengan COVID. Ini standar internasional yang sudah banyak dipakai perusahaan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuan dan memanfaatkan IT. Oh ya, kalau untuk alumni IT, Anda bisa ikut pelatihan COVID ya, untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang audit suatu sistem informasi. Kalau mahasiswa sudah mempunyai sertifikat COVID, berarti dia layak disebut sebagai auditor suatu sistem informasi. Dan ini adalah gelar profesional seperti MTA kalau di Prodi SI. Jadi nanti bisa ada tambahan, misal Arif Setiawan Eskom, MTA, COVID bisa. Ya, kalau orang IT tahu kalau ini sertifikasi internasional. COVID memberikan panduan kerangka kerja. Nah, ini di underline ya. Panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan. Nah, ini endingnya di sini. Decision maker, para direktur, para pimpinan, para manajer di level top manajemen dalam suatu organisasi. Ya, jadi panduan kerangka kerja yang bisa menghasilkan suatu proses audit untuk memudahkan para decision maker dalam pengambilan keputusan. Siapa pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, keandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Nah, ini konsumsinya orang-orang IT. Meskipun Anda nanti belum jadi manajer, belum jadi direktur di suatu perusahaan, tapi ilmu dari COVID ini dipakai. Kenapa? Karena ini adalah standar untuk implementasi teknologi informasi di suatu perusahaan. Ya. Sejarah yang terbaru ini versi 5 ya. COVID ini dikeluarin dari ISACA, Information System Audit and Control Association, ini asosiasi level internasional.
ya, telah mengeluarkan beberapa versi sampai yang terbaru versi 5 tahun 2011. Visi COBIT sebagai model untuk penguasaan IT. Misi COBIT melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Kalau di skripsi Anda itu hanya satu subbab dari COBIT, yaitu pengujian. Kalau Anda nanti menyusun skripsi, itu diminta untuk menulis kerangka acuan, ya, atau kerangka pemikiran. Nah, itu biasanya mahasiswa itu menulis metode waterfall dari perencanaan sistem, pengembangan sistem, sampai yang terakhir itu implementasi sistem. Nah, di implementasi sistem itu biasanya ada pengujian. Nah, pengujian itu menggunakan, yang paling umum menggunakan black box testing. Nah, black box testing itu adalah bagian dari COBIT, ya. Framework COBIT framework. Di sini ada IT resource, ada data, ada information system, ada teknologi, ada fasilitas, ada human resource atau manusia, sumber daya manusia. Lalu di sini ada proses IT, ada perencanaan, ada pengadaan dan implementasi, ada pengantaran dan dukungan, dan ada pengawasan. Sampai ke ending, di sini ada business requirement, ya. Efektif atau tidak, efisien atau tidak, kerahasiaan data gimana, integritas data gimana, ketersediaan gimana, pemenuhan data gimana, pemenuhan informasi seperti apa, dan kehandalan informasi seperti apa. Ya, ini semuanya dikontrol, semuanya dikaji, dicek prosesnya oleh para auditor menggunakan framework COBIT. Ya. Nah, ini sedikit penjelasan seperti tadi, tersedianya sumber daya IT di suatu perusahaan, bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan, dan apa yang stakeholder harapkan dari IT. Stakeholder itu masyarakat, ya, pengguna sistem, pengguna produk, atau klien kita di sini. Ya. Next. COBIT terdiri dari 4 domain. Nah, dalam menyusun kerangka kerja, di sini kita ada 4 domain. Dipahami dulu, planning dan organization, atau kita singkat dengan PO, biar gampang. Ya, berarti kalau pertanyaannya nanti kodenya PO1, berarti dia masuk ke sini. PO2 masuk ke sini. Terus di sini acquisition dan implementation atau disingkat AI. Jangan salah, AI bukan artificial intelligence kalau di sini. Tapi acquisition dan implementation. Selanjutnya DS. Delivery dan support, bukan decision support system, bukan ya, tapi delivery dan support. Yang keempat, MA, monitoring dan evaluasi. Nah, ini untuk pengkodean pertanyaan. Dalam menyusun pertanyaan untuk perusahaan, seorang auditor menggunakan pengkodean ini, PO, AI, DS, dan ME. Next. Nah, ini frameworknya, ya. Yang pertama PO. PO itu ini tadi, planning dan organization. PO di sini. Domain PO, topiknya dirancang dulu. Ini rancangan ya. Rancangan yang dibuat oleh para auditor. Sesuai dengan framework COBIT. Strategik dan taktik, visi misi, organisasi dan infrastruktur. Terus pertanyaan yang akan kita tanyakan nanti ketika kita mengaudit, ya, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Apakah resiko IT sudah dipahami, dan seterusnya. Jadi kita sebagai auditor sistem merancang ini. Apakah pertanyaannya cuma ini? Tidak, pertanyaannya bisa ditambah lagi, ya. Kalau Anda nanti sudah mengikuti pelatihan COBIT, akan ditambahkan lagi, ini lebih banyak lagi. Yang kedua, domain AI. AI itu dari sini, ya. Di sini topiknya solusi IT, perubahan dan pemeliharaan.
Jadi ketika ada perubahan di sistem, ada maintenance di sistem, nah itu dikontrol di sini. Kayak Sunan, ini Sunan baru dan Sunan lama, mana yang lebih baik, nah itu dikontrol di sini. Ya. Apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan seterusnya? Bisa Anda baca sendiri, ya sesuai domain. Yang ketiga, domain DS, delivery dan support. Di sini topiknya layanan, dukungan, penyusunan, pengolahan sistem aplikasi. Ya, di sini pertanyaannya, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Nah, kalau ini dia fokusnya ke proses. Ya, jadi kalau yang pertama ini tadi dia fokusnya perencanaan, kalau ini pengadaan, implementasi, dan anggaran, ya. Terus kalau ini prosesnya, apakah pengadaan alatnya sudah berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan SOP. Next, yang terakhir, domain monitor dan evaluasi. Nah, di sini kontrol, ya, pengujian sistem, kontrol sistem, domain ME. Di sini topiknya penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan. Ya, apakah IT ini mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Nah, ini kontrol final. Ya. Kontrol final di suatu perusahaan pada proses sistem teknologi informasi. Kerangka kerja COVID. Di sini yang pertama mengamankan aset, ya, karena di COVID itu di dalamnya ada pendataan aset, cek aset, menyusut atau tidak, rusak atau tidak, hilang atau tidak, dan seterusnya. Yang kedua, apakah penggunaan teknologi informasi itu efektif atau tidak, efisien atau tidak, memberikan dan mengolah ketersediaan layanan sistem informasi atau tidak, ya, availability. Terus kerahasiaan data, nah ini enkripsi, dekripsi pada suatu database. Kehandalan data, kehandalan informasi, nah, sistem ini bisa menghasilkan informasi yang cepat atau tidak. Integritas data, aman atau tidak datanya. Filenya, masternya, database-nya, backup datanya aman atau tidak, dikontrol di sini. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi. Nah, ini SOP, ya, sistem itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur di suatu perusahaan untuk organisasi masing-masing atau tidak. Ya. Yang pertama, mengamankan aset. Aset informasi suatu entitas seperti hardware dan software, sumber daya manusia, file data, dan lain-lain. Ya, ini adalah aset perusahaan. Ya. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Ya, jadi di kerangka kerja COVID ini dikontrol semuanya. Hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa, SDM-nya seperti apa, file datanya seperti apa, dan lain-lain. Efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan atau usaha bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Nah, ini teknologi tepat guna. Apakah sistem yang dibangun, sistem yang dibeli, sistem yang dipakai ini memberikan manfaat dan ketepatgunaan atau tidak? Kalau tidak ya percuma, ngapain sistem dibeli? Ya, sistem itu ya dibeli, dipakai agar kinerja bisa meningkat. Nah, itu di sini efektif. Efisien, apakah sistem itu bisa menjadikan kinerja lebih efisien atau tidak? Menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Nah, di sini perusahaan dalam mengelola kinerja itu tidak semuanya menggunakan SDM, ya.
SDM-nya seminimal mungkin, dengan dibantu sistem bisa menghasilkan kinerja yang maksimal. Kenapa? Karena kalau SDM-nya terlalu banyak, perusahaan harus menggaji karyawan dengan jumlah yang besar. Nah, dengan dimampatkan SDM-nya dikurangi atau secukupnya saja, maka yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional karyawan, gaji dan lain-lain bisa lebih kecil ya. Membenahi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal ya. Oke, next. Memberikan dan mengolah ketersediaan layanan sistem informasi ya, berhubungan dengan ketersediaan dukungan layanan informasi. Nah, ini memberikan informasi ya, dari data diproses menjadi informasi menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Oke. Makin sering terjadi gangguan atau sistem down, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Nah, ini kalau teknologi informasi ini semakin diakses banyak orang, seperti Sunan, ya, maka sistem server bisa sering down. Ya, maka di sini layanan sistem informasi jadi terhambat. Nah, itu yang dikontrol. Menjaga kerahasiaan data. Nah, karena di sini menggunakan database, sebagai masyarakat IT kita harus bisa menjaga kerahasiaan ya. Data dienkripsi masuk ke database, ketika nanti keluar lagi baru didekripsi, menghasilkan suatu laporan ya. Jadi data di dalam database ini biar aman. Terlindung dari akses pihak-pihak yang tidak berwenang ya. Oke, next. Meningkatkan kehandalan ya, jelas teknologi informasi ini meningkatkan kehandalan, kinerja lebih cepat, mengurangi kertas kerja, tidak boros, cukup pakai sistem seperti di kampus ya. Dengan kita kuliah online ini bisa lebih efektif dan efisien atau tidak, nah itu dikaji menggunakan Sunan ya, lebih handal atau tidak, informasi cepat atau tidak, mahasiswa bisa mengakses dengan cepat atau tidak ya. Kalau down, makanya saya menggunakan double platform. Kalau Sunan down, mahasiswa tetap masih bisa mengakses materi dari web personal ya. Menjaga integritas data. Nah, ini seperti yang tadi ya. Kelengkapan, kebenaran dan keakuratan, kerahasiaan semuanya dijaga. Oke, next. Masih yang tadi, integritas data. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Nah, itu sistem informasi, teknologi informasi harusnya sesuai dengan standar operasional prosedur suatu perusahaan atau organisasi terkecil. Ya. Organisasi terkecil itu apa ya? Bagian, divisi, unit, atau kalau di kampus itu program studi. Ya, jadi sistemnya bisa menghandle semua kebutuhan yang ada di program studi. Terima kasih. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai COVID ya. Semoga Anda paham. Jika kurang paham silahkan Anda browsing materi-materi tentang COVID. Ini adalah suatu kerangka kerja. Semoga Anda bisa memahami kontrol audit teknologi informasi menggunakan COVID. Sekian dulu kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.